Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kapita Selekta Matematika. Di sini kelompok saya akan menjelaskan mengenai bab bilangan. Ada dua macam bilangan, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat yaitu gabungan dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Sedangkan pecahan merupakan istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Yang pertama yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0, sedangkan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Pada garis bilangan, bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Sifat-sifat dari penjumlahan yaitu 1. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu sifat yang memindahkan atau mengatur tanda kurung yang tidak mengubah hasilnya. Misalnya, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 5 sama dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 5. Jadi hanya memindahkan tanda kurung. Yang kedua ada sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu sifat yang menukarkan tempat. Misalnya, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Jadi yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 8. Yang ketiga, unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. Artinya, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Yang keempat, bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 merupakan bilangan bulat, 5 bilangan bulat, dan 9 hasilnya juga bilangan bulat. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat pada pengurangan. Sifat-sifat dari pengurangan yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Tandanya berubah menjadi tambah karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Selanjutnya, pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif, karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Sebab apabila dibolak-balik dalam pengurangan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Selanjutnya, pengurangan pada bilangan 0 mempunyai sifat A dikurangi 0 sama dengan A, dan 0 dikurangi A sama dengan negatif A. Yang terakhir yaitu bersifat tertutup, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misalnya, A dikurangi B sama dengan C adalah bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya adalah perkalian dan sifatnya. Untuk yang pertama ini ada sifat komutatif perkalian, yaitu mengganti urutan dari faktor perkalian tidak akan mengubah hasil akhir perkalian tersebut atau tidak akan mengubah hasil akhirnya. Maksudnya di sini adalah pertukaran tempat. Pada operasi hitung perkalian, hasilnya akan tetap sama. Contohnya, A dikali B jawabannya akan sama dengan B dikali A. Untuk sifat yang kedua ada sifat asosiatif perkalian atau kita biasa menyebutnya adalah sifat pengelompokan. Contohnya adalah dalam kurung A dikali B.
kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk sifat yang ketiga ada sifat identitas perkalian, yaitu hasil perkalian bilangan bulat 0 maka hasilnya adalah bilangan bulat 0 itu sendiri. Contohnya 5 dikali 0 sama dengan pasti 0, 1 dikali 0 jawabannya juga pasti akan 0. Atau perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 6 dikali 1 jawabannya adalah 6, 7 dikali 1 jawabannya juga akan 7. Untuk contoh soal dari perkalian sifat komutatif tadi ada 5 dikali 4 hasilnya akan sama dengan 4 dikali 5, yaitu jawabannya adalah 20. Untuk sifat yang kedua ada sifat asosiatif perkalian. Contohnya ada dalam kurung 2 dikali 4 dikali 5, jawabannya akan sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 dikali 5, yaitu jawabannya adalah 40. Dan yang terakhir ada sifat distributif perkalian. Sifat distributif perkalian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya ini ada pembagian dan sifatnya, yaitu di pembagian adalah memiliki elemen identitas. Pada operasi hitung pembagian, bilangan 1 merupakan elemen identitas. Maksudnya di sini adalah untuk sembarangan bilangan bulat apabila dibagi dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga dapat kita tuliskan yaitu untuk setiap bilangan bulat P akan selalu berlaku P dibagi 1 sama dengan P itu sendiri. Contoh soalnya ada 46 dibagi 1 jawabannya adalah 46 itu sendiri, 13 dibagi 1 jawabannya juga akan 13. Jadi apakah kalian udah paham? Bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat gunanya untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Misal bilangan 1 juta dapat dinotasikan menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 6 atau 1 kali 10 pangkat 6. Pangkat 6 di sini menggantikan banyaknya 0 yang ada pada bilangan tersebut. Contoh, 10 juta sama dengan 1 kali 10 pangkat 7. 7 berperan menggantikan 0 yang ada pada bilangan 10 juta tersebut. Contoh yang kedua, 2 juta sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. 2 menduduki angka bilangan 2 yang ada di depan. Sedangkan pangkat 6 menduduki banyaknya angka 0 yang ada pada bilangan tersebut. Contoh yang ketiga adalah 0,00000009 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9. Min 9 tersebut menduduki angka yang ada di belakang koma atau 0 yang ada di belakang koma tersebut. Nah, misal lagi 0,003 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 di sini diperoleh dari banyaknya angka yang ada di belakang koma. Karena nilai tersebut koma, maka pangkat yang diperoleh juga negatif. Apabila nilai tersebut bukan koma atau bilangan biasa, maka pangkat yang diperoleh positif. Nah, yang selanjutnya adalah pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B bukan faktor dari bilangan A.
di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Perhatikan contoh pecahan berikut. 1/2 diibaratkan setengah lingkaran, 1/4 diibaratkan seperempat lingkaran, 1/3 diibaratkan sepertiga lingkaran, dan 3/4 diibaratkan 3/4 lingkaran. Maksudnya adalah, kan di situ ada bagian yang berwarna kuning. Maka bagian yang berwarna kuning itu disebut pembilang. Dan seluruh bagian yang ada di satu lingkaran tersebut disebut penyebut. Pecahan sendiri dibagi menjadi 3. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang. Yang kedua, ada pecahan campuran, adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bilangan bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C, A per B, dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma, yang disebut dengan koma desimal. Nah, selanjutnya mengurutkan pecahan biasa. Mengurutkan pecahan biasa dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menyamakan penyebut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menemukan faktor persekutuan dari penyebut yang menjadi bilangan penyebutnya. Misal, 1/2, 1/4, 1/3. Langkah awal yang harus kita cari adalah faktor persekutuan dari penyebutnya, yaitu 2, 4, 3. Faktor persekutuan dari bilangan 2, 4, 3 adalah 24. Maka akan diperoleh 1/2 sama dengan 12/24. Dengan caranya, penyebut 24 dibagi menjadi 2, diperoleh 12. Kemudian 12 tersebut akan dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 1. Maka 12 dikali 1 adalah 12. Maka jadi 12/24. Yang kedua ada 1/4. 24 dibagi dengan penyebutnya, yaitu 4 adalah 6. 6 dikalikan dengan penyebutnya 1 ialah 6. Maka 6/24. Begitu juga dengan 1/3. 24 dibagi 3 ada 8. 8 dikali 1 ialah 8. Setelah disamakan, baru kita bisa mengurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Apabila kita mengurutkan dari yang terkecil, maka 1/4, 1/3, 1/2. Apabila kita mengurutkan dari yang terbesar adalah 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang kedua, menyamakan pembilang. Cara kerjanya sama dengan cara yang pertama, hanya saja yang kita samakan adalah pembilangnya. Cara mengurutkan pecahan campuran. Yang pertama, mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Caranya adalah yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat pada bilangan pecahan campuran. Langkah yang kedua, hasil kali penyebut dengan bilangan bulat kita jumlahkan dengan pembilang pecahan campuran, sehingga hasil pecahan tersebut menjadi pembilang pada pecahan biasa.
dan dengan penyebutnya sama dengan penyebut pecahan campuran. Yang kedua, kita dapat menyamakan penyebut pembilang dari pecahan-pecahan yang akan diurutkan. Dan yang ketiga, kita dapat mengurutkan pecahan dari pecahan yang terkecil sampai pecahan yang terbesar. Mengurutkan pecahan desimal. Cara mengurutkan pecahan desimal ialah kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 0,3. 0,3 jika dinotasikan dalam bentuk pecahan ialah 3/10. Dengan 10 diperoleh dari satu angka di belakang koma. Yang kedua, 0,008. Dinotasikan dalam bentuk pecahan ialah 8/1000. 1000 diperoleh 3 angka di belakang pecahan, di belakang koma. Dan 0,9 sama dengan 19/100. 100 diperoleh dari 2 angka di belakang koma. Dari pecahan-pecahan di atas terlihat bahwa penyebut terbesarnya adalah 1000. Kedua, jadikan pecahan-pecahan tersebut berpenyebut 1000. Maka diperoleh 3/10. Jika kita jadikan per 1000, maka yang atas kita kalikan 100 agar sama penyebutnya dengan 1000. Yang kedua, 0,008 sama dengan 8/1000. Yang ketiga, 0,19. 19/100. Nah, ini kan belum menjadi penyebutnya 1000, maka kita jadikan 1000, maka yang pembilang dikali 10, penyebut dikali 10, maka diperoleh 190/1000. Setelah disamakan penyebut, maka kita bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, selanjutnya operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan sama. Yang membedakan yaitu pada penjumlahan antar pecahan akan ditambah. Sedangkan jika pengurangan antar pecahan itu dikurangi. Langkah-langkahnya adalah kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mencari pembilang. Yang ketiga, kita baru bisa menyelesaikan operasi pecahan. Operasi bilangan pecahan. Perkalian pecahan biasa. Operasi perkalian pecahan juga sering melibatkan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, menghitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Jika hasilnya berupa pecahan tidak murni, maka ubahlah menjadi pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya, perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Seperti yang di atas tadi, kalikan pembilang dan kalikan penyebut. Jika hasilnya berupa pecahan tidak murni, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Untuk yang selanjutnya, ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kalikan bilangan bulat dengan nilai pembilangnya saja. Jika hasilnya berupa pecahan tidak murni atau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Operasi bilangan pecahan selanjutnya adalah pembagian pecahan. Konsep pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Untuk yang kedua, pembagian pecahan biasa. Langkah pertama saat menghitung operasi pembagian pada pecahan yaitu mengubah tanda bagi menjadi tanda kali dengan syarat
Menukarkan bilangan pada ruas kanan dalam artian pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Selanjutnya dikalikan seperti perkalian pada umumnya. Untuk yang ketiga ada pembagian pecahan campuran. Langkah pertamanya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu dioperasikan seperti halnya pembagian pada pecahan biasa tadi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.